Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang manajemen nasabah ya teman-teman. Bagaimana kita manajemen nasabah kita atau manajemen customer kita ya teman-teman. Tentunya kita masih di usaha kredit barang ya teman-teman. Tentunya kita itu menggolongkan nasabah jadi berapa golongan sih supaya kita mudah memanagenya ya teman-teman. Kalau menurut saya ya teman-teman, pengalaman saya golongkan nasabah itu menjadi 3 ya teman-teman. Nasabah biasa atau yang umum, kemudian nasabah yang khusus, dan nasabah yang prioritas atau customer yang biasa, customer khusus, dan customer yang prioritas. Dan ini kita bahas satu persatu ya teman-teman. Apa sih customer biasa itu? Customer biasa adalah customer yang baru atau customer yang mengambil barang ke kita atau mengkredit barang ke kita hanya sekali atau 2 kali saja ya teman-teman. Tentunya yang umum ini biasanya lebih banyak ya teman-teman. Biasanya customer baru yang mengambil ke kita, ini kita golongkan menjadi customer umum. Nah, kemudian yang kedua adalah customer yang khusus. Jadi customer yang khusus itu kadang-kadang mengambil barang ke kita, kadang-kadang enggak. Tapi ini telah berjalan sekian lama ya teman-teman. Maksudnya mereka itu pelanggan tetap, tapi pelanggan tetap teman jarang-jarang mengambil kita. Nah, permintaannya itu biasanya juga khusus ya teman-teman. Mereka itu kita bisa ngambil income yang besar dari situ kan teman-teman. Biasanya yang customer yang khusus ini ngambil barang yang nilainya besar, terus mereka meminta spesifikasi barang tertentu yang kadang sulit kita penuhi, tapi ya kita bisa mengambil untung yang dari sini ya teman-teman, mengambil untung yang besar dari nasabah yang khusus ini ya teman-teman. Nah, nanti kemudian yang ketiga adalah nasabah yang prioritas. Yang kriteria nasabah yang prioritas ini seperti apa sih teman-teman di usaha kredit barang ini? Kriterianya kalau menurut pengalaman saya adalah, pertama, nasabah itu yang loyal ke kita, atau nasabah yang mengambil barang apapun itu ke kita, kredit barang apapun ke kita, dan keuntungan kita ya seberapapun biasanya mereka akan bayar. Terus biasanya mereka itu terserah kita aja ya teman-teman. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang perlakuan-perlakuan seperti apa ya teman-teman untuk manajemen nasabah ini supaya efektif, dan kita juga kedepannya itu maju, dan kedepannya itu di usaha ini lancar terus ya teman-teman. Nah, untuk perlakuan seperti ini kita kan tidak hanya menjual barang, cuman kita juga menjual servis juga. Kita kalau menjual barang kan cuman barang langsung putus. Kalau kita menjual servis atau membranding diri kita menjual pelayanan kita, orang kalau melihat kita membeli barang sedemikian rupa, bahwa masyarakat ini percaya bahwa kredit itu ngambilnya dari kita ya. Seberapapun kita jual, mereka tetap akan membeli ke kita ya teman-teman. Nah, itulah kekuatan branding mengalahkan kekuatan barangnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, bagi teman-teman ya, untuk awal-awal ya branding dulu teman-teman. Maksudnya branding diri itu menegaskan identitas kita ya teman-teman, menunjukkan identitas kita ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah brandingnya kuat, jualan apapun insya Allah ya, teman-teman ini akan lancar ya teman-teman. Kita tidak hanya jualan barang, tapi kita juga jualan servis, pelayanan, dan sebagainya. Seperti itu teman. Jualan attitude kita juga ya teman-teman. Usahakan kita sopan santun, menagih apapun, menjual apapun. Dan kalau misalkan ini adalah menjual juga kejujuran ya teman-teman. Utamakan kejujuran dalam hal apapun ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman jujur dalam hal apapun, ya kita akan dimudahkan ya juga teman-teman. Nah, selain itu juga perlakuan yang khusus seperti apa ya teman-teman untuk nasabah-nasabah ini. Pertama, yang nasabah umum ya kita perlakukan seperti umumnya nasabah atau umumnya customer ya teman-teman. Maksudnya jangka waktunya ya kita umum aja, biasa sudah standarnya. Terus misalkan kita ngambil keuntungannya ya standarnya, misalkan kita 6 bulan 30% ya 30%. Sudah standar saja kalau untuk yang umum. Kalau yang khusus, biasanya khusus permintaan agak susah, permintaan agak sulit, mereka minta kriteria barang-barang tertentu, ya kita agak naikkan ya teman-teman, 60-70% kita untungnya juga bisa dari situ. Biasanya nasabah yang khusus ini juga nggak mempermasalahkan harga ya teman-teman, karena mereka memandang kesulitan barang yang kita cari ya teman-teman. Contoh misalkan kredit iPhone. Nah, kredit iPhone kan agak susah ya teman-teman. iPhone spesifikasi yang terbaru, misalkan teman-teman belinya harus ngantri. Nah, teman-teman kebetulan bisa mendapatkan itu, ya mereka tidak masalah ya teman-teman untuk membayar dengan harga yang setimpal atau harga yang kita sepakati ya teman-teman. Seperti itu nasabah yang khusus. Nah, nasabah yang prioritas ini kita harus prioritaskan ya teman-teman. Mereka memang tidak masalah dengan berapapun untung yang kita ambil, tapi kita
servisnya seperti apa ya teman-teman. Kita kasih misalkan kasih souvenir ya teman-teman, apa atau tanda mata dan sebagainya, atau kita kasih diskon angsuran ya teman-teman. Atau kita misalkan yang biasanya kita untungnya 30% ya teman-teman, ya kita ambil untungnya 25%, seperti itu aja ya teman-teman, atau 25% atau sampai dengan 20%, karena apa ya teman-teman, mereka itu continue ambil ke kita, sudah percaya pada kita, ya kita nggak masalah lah misalkan turun sedikit, ya mereka itu kan lancar ngambilnya ke kita, itu lancar, terus angsurannya juga tidak pernah menunggak ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, nasabah yang seperti ini kita juga perlakuan khusus, kita juga jangan nggak usah kaku ya teman-teman. Untung itu misalkan kita untung agak sedikit, misalkan kurang sedikit nggak masalah. Yang penting kalau menurut saya ya teman, servis bagus tapi lancar ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan untuk yang prioritas ini ya teman-teman, servisnya kita baguskan. Jangan misalkan jangan sekali-kali mengecewakan customer yang sudah loyal ke kita, yang memang prioritas ke kita ya teman-teman. Sebisa mungkin kita servis dengan yang terbagus ya teman-teman. Misalkan barang ya kita carikan barang yang terbagus, kita pilihkan yang terbagus, yang misalkan yang ori, kita kan bisa ya teman-teman menyarankan, terus misalkan ini ya contoh ya, misalkan charger misalkan harga-harga yang tidak ori segini ya, kita sarankan ke yang ori. Kenapa? Karena mahal sedikit kita mengandalkan, oh ya barang ke si, misalkan barangnya bagus, ori, terus resmi ya teman-teman, terus oh ini barangnya bagus, terus kebetulan ini resmi, ada garansi resminya ya. Hal-hal seperti itu yang bagus, yang hal-hal servis seperti itu, yang hal-hal sepele, hal-hal misalkan disiplin, kita misalkan janji tanggal sekian ya kita harus penuhi gitu loh teman-teman. Janji misalkan ya pun ini tanggal 20 saya baru bisa mengantar barangnya, ya usahakan tanggal 20 itu teman-teman. Kalau nasabah yang prioritas ya teman-teman penuhi ya teman-teman. Kejujuran itu adalah kunci utamanya ya teman-teman. Ya, seperti itulah kira-kira manajemen nasabah atau manajemen customer untuk usaha kredit barang ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan di kolom komentar, kalau ada yang mau sharing silahkan di kolom komentar, silahkan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya serta share untuk teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga terbuka wawasannya, ada edukasi mengenai usaha kredit barang ini ya. Tentunya ilmu yang sedikit ini harapan saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.